Jadi setelah Abah belajar berapa tahun di pondok dan lain sebagainya, belajar kemana-kemana, ternyata justru pantas apa yang kata Syekh Arsad Banjari, aku 20 tahun mencari Tuhan ke Hijaz, ke Mekah, ke Madinah. Malah aku tidak pernah bertemu Tuhan. Malah aku pulang ke rumahku dan aku bertemu Tuhan. Oh, benar, benar, benar. Kau tidak akan pernah bertemu Tuhan. 7 triliun kitab kau aji. Semakin kau banyak aji keluar, semakin berhindarlah Tuhan darimu. Karena dia ada kalau kamu tidak ada. Dan inilah konsep yang diajarkan Rasulullah adalah dengan berkholwat di Gua Hiro. Kenapa para Rasul itu mereka pada ada yang di gua, di padang pasir, bukan di masjid, tapi masjid yang ada pada dirinya. Innama ya'muru masajidallah. Syekh Muhyi di dalam gua, tapi di masjid pada diri. Pangeran Diponegoro di Gua Selarong, pada masjid pada diri, bukan di luar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat sore sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, iradahnya, dengan ilmunya. Pada sore hari ini ada sebagaimana jadwal, walaupun sudah sedikit terlambat ya. Marilah kita lanjutkan kajian kita. Adalah pada sore hari ini insyaallah kita akan bahas tentang syirullah, zatullah, sifatullah yang sebetulnya adalah bisa kita alami setiap hari. Tetapi sebelumnya Abah ingin sampaikan kepada teman-teman yang bertanya kepada Abah yang belum mendapatkan jawaban, sekali lagi mohon maaf. Tidak semua sahabat, apalagi dalam online semacam ini, adalah semua persoalan bisa Abah jawab ya. Yang kedua, Abah minta pada teman-teman sesuaikan ya. Jangan memaksakan sesuatu pemahaman yang kalian mungkin masih berat menerimanya. Karena ini adalah Abah live adalah karena dari pertanyaan dari teman-teman sebelumnya adalah dahulu Abah pengajiannya offline ya sahabat, tapi kemudian sama saja dari pengajian offline itu akhirnya di online kan juga oleh channel-channel YouTube yang lain ya, sehingga yang Abah khawatir kalau channel itu adalah tidak mampu memberikan jawaban daripada apa yang Abah jelaskan, akhirnya menjadi khawatir. Maka oleh karena itu 4 bulan yang lalu Abah memilih adalah lebih di online kan sendiri, punya channel sendiri. Bagi kalian yang merasa beban dengan barangkali kuotanya dari semua, semoga Abah doakan diberikan kelancaran rezekinya, atau kalian bisa menonton dengan download, ataupun barangkali yang mengikuti channel yang lebih murah tadi semua ya. Karena pada dasarnya Abah tidak mau menjadikan satu beban. Kalau kalian masih menganggap bahwa pengajian online ini adalah mengambil kuota tadi semua ya. Tapi Abah hanya bisa mendoakan, pertama terima kasih yang udah ikut bergabung. Yang kedua adalah mendoakan semoga panjenengan dimanapun berada dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kebiasaan yang harus kita bangun. Sesungguhnya adalah rezeki Allah itu sebetulnya begitu mudah dari semua ya. Nah, kalau kalian sudah memahami tentang bagaimana sih hubungan kita dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan tadi semua. Bahkan kata Abah,
bangunlah 3 masjid Allah yang ada pada diri. Karena pada dasarnya Tuhan sudah punya rumah. Tadi semua yang disebut dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah, sahabat, bukan Ka'bah yang di Mekah. Innama ya'muru masajidallah bukan Masjidil Aqsa. Innama ya'muru masajidallah bukan di Baitul Ma'mur. Tapi adalah masjid Allah ada pada diri panjenengan masing-masing. Oh, kalau begitu masjidnya banyak. Tidak demikian dalam pemaknaannya kalau kalian sudah mengerti tentang hakikat setiap diri, setiap individu, Tuhan hanya akan memandang setiap satu jiwa, satu diri adalah satu individu. Maka disinilah kalian harus mengenali tentang apa itu nur insan, apa itu nur Muhammad, apa itu nurullah, apa itu jiwa, apa itu ruh. Ya, istilah-istilah itu harus sudah mudah dicerna, dipahami, supaya bisa dirasakan. Sehingga ada yang bertanya kepada Abah tentang di manakah masjid Allah itu? Dan apakah kita bisa merasakan adalah syirullah setiap hari? Setiap hari sebenarnya kalian sadar nggak sadar mengalami yang disebut syirullah. Setiap hari kalian mengalami yang disebut zatullah. Setiap hari kalian mengalami yang disebut dengan sifatullah. Nah, disinilah sesungguhnya banyak manusia adalah tahu nama tapi tidak tahu barang sebenarnya. Itulah kenapa sahabat baginda Nabi bersabda adalah man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Orang yang tahu nama tapi tidak tahu barangnya adalah dia sesungguhnya tertutup, masih tertutup tadi semua. Seperti sebenarnya Abah sering dengar ya Ustadz atau Kiai mengaji kitab hikam. Sebetulnya beliau sudah mengatakan tentang syirullah, zatullah adalah juga sifatullah. Tapi Abah yakin yang dia katakan itu hanya adalah kisah yang dikisahkan oleh orang lain. Maka disinilah sahabat, sesungguhnya yang disebut din adalah bukan agama, tetapi adalah ketersambungan. Kalian butuh pada Tuhan yang kalian adalah tuju yang kalian cintai. Tapi banyak manusia menyembah Tuhan tapi tidak tahu Tuhan. Banyak manusia adalah bersolawat kepada Rasulullah tapi tidak tahu Rasulullah. Nah, inilah persoalan. Nah, makanya hanya tahu nama adalah sahabat hanya. Itulah baginda Nabi sudah sampaikan man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya adalah Allah suruh kita adalah ya'muru, masdarnya adalah imarah. Imarah itu adalah beda dengan innama yu'ammiru masajidallah, adalah takmir. Masjidnya di luar daripada diri. Nah, kalau seandainya kalian selalu maaf ya, selalu hanya masjid di luar diri, terus kalian kapan mau berhubungan dengan Tuhan? Padahal sesungguhnya Tuhanlah yang akan menolong kalian. Tuhanlah kecerdasan tanpa batas yang ada pada setiap diri, individu-individu kita. Karena kita ini adalah perwujudannya. Dan dia sudah membuat rumah dalam diri kita. Dia sudah membuat masjid dalam diri kita. Maka kata Abah, ada Baitul Makmur pada diri kita yang asli Baitul Makmur. Ada Baitul Muqaddas dalam diri kita yang asli Baitul Muqaddas. Ada Baitul Muharram pada diri kita yang asli Baitul Muharram yang Allah sendiri telah membangunnya pada saat kita dirancang. Maka kalian harus mengerti adalah ada bagian yang sebetulnya milik Tuhan pada diri kita. Adalah yang Tuhan tiupkan. Adalah ruh kita itu adalah sesuatu yang sesungguhnya fitrah dari Allah. Ruh kita itu tidak akan mati, sahabat. Maka kata Abah, mati itu tidak ada. Istilah mati yang ada dalam kehidupan nyata sesungguhnya adalah tidak ada mati. Yang ada adalah pada saat manusia tubuhnya tidak mampu mempertahankan hidup. Sesungguhnya tubuh kita lah yang bermasalah. Kalau tubuh kita tidak bermasalah dan dia sudah menyatu, nah istilah manunggaling kaula Gusti juga sebetulnya ada. Cuma kan kalian sulit memahaminya. Ada mengatakan ittihad lah, ada khulul lah, tadi semua belum ngerti tapi sudah membuat fatwa tadi semua ya. Menuduh oh hulul, ittihad. Padahal sebetulnya pada saat kalian sudah bako manunggaling dengan yang zat hidup itu tidak akan ada mati. Kematian silakan cek dengan dunia kedokteran. Kematian itu tidak ada. Hanya gagalnya faal tubuh untuk mempertahankan hidup tadi semua.
Misalnya kenapa selalu mati itu disebabkan oleh sesuatu dari semua. Itulah yang disebut ijro'il. Ijro'il juga harus pahami. Ini kita ini tahu nama, tapi kita tahu barang lagi, gitu kan tadi. Ijro'il itu setiap hari bersama kita. Tadi semua. Jibril juga setiap hari bersama kita. Mikail itu setiap hari bersama kita. Israfil juga setiap hari bersama kita. Demikian pula Ibrahim setiap hari. Nuh setiap hari. Musa, Isa, bahkan juga sama. Nah, ini kan kita hanya tahu nama, tapi barangnya tidak tahu bahwa sesungguhnya adalah, bahkan termasuk Baitul Ma'mur, kita sudah berada pada Baitul Ma'mur. Kita sudah bersama dengan Baitul Maqdis, bahkan kita sudah bersama dengan Baitul Muharram. Inilah istilah-istilah ini yang kalian sudah harus terbiasa dulu, supaya dia hudur. Karena masalahnya pada saat mau sholat, butuh dia ada. Karena baginda Nabi tadi, bahwa la sholata illa bima'rifatil ma'bud. Tidak ada sholat yang kamu tidak kenal kepada yang diibadahi. Karena ada insun, ada syirah, ada abid, ada ma'bud. Maka dikaitkanlah dua hubungan ini disebut ibadah. Ibadah itu dari kata abada ya'budu ibadatan itu karena hubungan syirah al-abid wal ma'bud tadi semua. Sehingga nanti kalian mengerti siapa yang menyaksikan, siapa yang disaksikan. Siapa yang sholat, siapa yang disolati, gitu kan tadi. Siapa yang sholat itu sesungguhnya. Karena kalau tidak demikian berarti agama itu hanyalah hayalan. Agama itu adalah, nah bagaimana pada saat kalian butuh pada Tuhan? Dan bagaimana cara kita kembali pada Tuhan? Kalau Tuhannya masih berupa hayalan, Tuhannya masih berupa nama. Nama itu, maka tadi kita ini ada perasaan, ada pikiran, ada ego, ada apa namanya, ada nama dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebetulnya tempelan semua. Yang diri kita yang asli itu adalah kita makhluk langit yang sebenarnya sedang disuruh menikmati surga dunia. Makhluk langit yang harus tadi apa namanya, waktu Allah berfirman kepada Nabi Adam, wa idkulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadah haitsu syi'tum wa la taqrabu hadhihi sajarah. Allah sebetulnya sedang mengajak kepada kita, di dunia inilah kita akan menikmati bidadari. Di dunia ini kita akan menikmati makanan-makanan yang enak tadi semua. Apa namanya, kue susu yang enak, coklat yang enak, bahkan juga merasakan akan dirasakan oleh seluruh bagian dari tubuh kita ini. Ada yang disebut dengan rasa dohir pada lidah ini. Di sini ada manis, ada asin, ada asam, ada apa pada lidah kita, supaya kita mengerti dia secara dohir tadi semua. Kemudian juga ada pada kulit ini ada rasa dingin, ada rasa panas, ada rasa gatal. Itulah rasa. Maka itulah kata Abah, setiap hari kita menyaksikan Tuhan, merasakan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, membuktikan Tuhan, tetapi kita tidak menyadarinya. Sehingga pada saat kalian butuh Tuhan, kan semuanya adalah harus kalian nikmati pada surganya Tuhan. Tuhan sudah berkata, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nah, adalah kita ini dohir dan batin adalah Adam dan Hawa pada tubuh kita. Kita pun dengan istri kita seumpama Adam dan Hawa dari semua. Maka kalian akan menikmati hurun in, bidadari cantik di alam dunia ini. Berupa apa? Dengan rumahmu yang bagus, mobilmu yang bagus tadi. Rasa yang kau nikmati, yang kau bisa rasakan dengan lidah. Di sini ada manis, ada asin, ada pahit. Nah, disitulah kau menyadari Tuhan dengan rasamu itu. Ada sentuhan rasa pada saat air itu menempa kulitmu pada saat mandi. Masa tidak bisa merasakan Tuhan? Tadi semua ya. Nah disinilah karena barangkali kita sudah seratusan tahun agamanya dengan doktrin. Di semua hanya dongeng, hanya kisah, hanya dogma, hanya cerita dari orang-orang yang tidak pernah mengalami Tuhan. Dari orang-orang yang hanya bercerita Tuhan, tidak kenal Tuhan. Bercerita Muhammad, tidak kenal dengan Muhammad. Sehingga kata Allah, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa dia adalah apa namanya, yang buta pada Allah dan Muhammad, tidak merasakan Muhammad dan Allah di sini, maka sesungguhnya dia dalam kehidupan yang akan datang. Karena tadi sahabat, ada nur insan, ada nurullah, ada nur Muhammad. Pada saat kita tidur, nur insan dilatih oleh Allah, dilepaskan kayak layangan tadi semua ya. Tapi pada saat nanti sudah mati, bahasanya mati, walaupun mati itu tidak ada,
Mati itu hanya istilah, adalah gagalnya jantung, gagalnya ginjal, gagalnya lambung, gagalnya paru-paru, gagalnya. Itulah sesungguhnya. Sesungguhnya. Tadi semua. Kalau seandainya tubuh ini tidak berlaku gaya gravitasi, kita tidak akan mati-mati. Karena itulah baginda Nabi bersabda, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna ila daril fana ila daril baqo. Sesungguhnya al-mu'min itu, ruhmu itu tidak ada mati, hanya berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Nah, bagaimana kalian akan menikmati surganya nanti dikembali lagi adalah pada saat ruhani itu, atau apa namanya yang disebut nur insan itu sudah bersama dengan Nur Muhammad Nurullah. Nah, kebanyakan manusia nur insannya adalah tidak kenal pada Muhammad, tidak kenal pada Nurullah. Pada saat dia ruhnya keluar dari jasad, jiwanya keluar dari jasad, maka Nur Muhammad dan Nurullah meninggalkan dia. Kan begitu konsepnya sebetulnya. Tapi pada saat nur insan itu sudah di sini, sudah menunggal tadi itu merasakan adalah apa, sirrullah, merasakan zatullah, merasakan nur sifatullah di alam dunia ini. Maka dia tidak akan nurullah dan nur Muhammad itu akan menunggu nur insan untuk bersatu kembali pada Tuhan. Maka disitulah Tuhan Syekh Abdul Qadir menjelaskan tentang berbagai tingkatan surga yang Abah sudah bahas tadi pagi. Adalah ada surga di alam mulki, jannatul ma'wa, ada surga yang sesungguhnya surga adalah pada saat kembali pada Allah. Ada yang katakan adalah anallaha jannatun la fiha hurun wala kusurun wala asalun wala labanun bal al yanduru ila wajhillahi ta'ala. Yang kata baginda Nabi ada wala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara. Itulah surga yang tidak bisa kamu pikirkan, yang tidak kamu bayangkan, bahkan surga yang tidak bisa apa yang bisa kamu terka, surga yang belum bisa kamu dengar indahnya, itu surga Tuhan. Yang kata Tuhan adalah jannatun la fiha hurun, tanpa isa, wala kusurun, wala asalun, tidak ada bidadari, tanpa istana, tanpa susu, tanpa madu. Tapi itu hanya akan kalian raih kalau kalian merasakan surga jannatul ma'wa di dunia ini. Tadi semua kalian rasakan dengan dohir, dengan nafas tadi semua. Maka di situ ada syirullah, ada nur syirullah, ada zatullah, ada nur sifatullah. Nah itulah yang sebetulnya saya atoilah. Abah juga sering dengar orang-orang yang ngaji hikam itu dibaca, tapi dia nggak menyadari itu dan tidak mengalami itu. Padahal begitu jelas, al-kaunu kulluhu zulmatun. Kata Syatoilah, al-kaunu kulluhu zulmatun. Semua kita ini mati. Ya. Tapi wa innama ana rohu duhurul haqqi fihi. Dan yang meneranginya, yang menghidupinya, karena adanya Allah itu. Nah itulah yang harus kita alami sebelum setiap hari, mengalami sirullah, mengalami zatullah, mengalami sifatullah. Terus dia ngulang dalam 24 jam itu. Mengalami sirullah, mengalami zatullah, mengalami sifatullah. Itulah tentang Baitul Ma'mur, Baitul Muqaddas adalah Baitul Muharram, 3 rumah Allah. Aras Allah ada pada diri kita. Kan Allah sudah mengatakan arasku di atas air. Nah, kita pun adalah dari fal yanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Kita dari semua. Sebetulnya disitulah setiap hari kita. Maka orang yang sudah merasakan tadi nur sirullah, membuktikan nur sirullah, memberikan nur zatullah, dan memberikan nur sifatullah, maka dia akan sesungguhnya disitulah dia tidak akan berpisah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ucapanmu ucapannya. Tadi ucapan apa nih? Gerakmu adalah geraknya, diammu diamnya. Tadi semua ya. Maka ilmumu ada ilmunya dari semua. Maka disitulah kata Abah, jangan sampai dia cemburu adalah dengan mengambil ilmu-ilmu, ingin mempelajari Tuhan dari luar. Gak mungkin. Dan tidak ada ilmu yang bisa mengejar Tuhan. Dan Tuhan ada yang meliputi dirimu. Inna rabbaka ahata binnas. Ada kecerdasan tanpa batas pada setiap diri individu. Oh bahasa ini gak sekolah, bahasa ini gak mondok. Allah tuh gak perlu mondok, gak perlu sekolah. Karena dia adalah kecerdasan tanpa batas, Tuhan yang meliputi dirimu. Yang sementara ini kalian hijab. Kadang-kadang hijabnya dengan ilmu lagi, dengan hijab nuronnya. Ilmu yang kalian pelajari dari luar itu. Itulah yang sebetulnya hakikat khuldi, yang menghalangi Tuhan. Kalian beranggapan ingin belajar mengenali Tuhan. Mana ada wayang yang bisa mengenali dalangnya. Mana ada abid yang bisa memahami ilmu ma'budnya. Ingat. Inilah keseimbangan hubungan sahabat antara ingsun dan sira. Jadi semua ya.
antara jiwa dan ruh dan raga. Nur Muhammad, Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Yang Tuhan latih setiap kita tidur. Nah disitulah sebelum tidur mengalami syirullah, mengalami jatullah, mengalami nur sifatullah. Jadi tiap hari kita itu menyaksikan Tuhan itu sebelumnya, waktu kejadiannya, dan setelahnya. Dan jelas dalam hikam. Tadi yang ngaji hikam aja belum tentu faham tadi semua. Ini tadi semua. Al-kaunu kullu zulmatun wa inna ma'ana rohu zuhurul haqiqihi paman ro'ah. Tadi semua. Karena itu barang siapa yang melihat al-kaunu alam ini. Alam ini kita alam. Ini di luar kita alam. Tadi semua. Maka dikatakan sya'atuillah paman ro'al kauna walam yashhadhu. Tadi. Apa namanya? Pihi pada alam itu. Pada dirinya. Tadi semua. Walam yashhadhu pihi. Au indahu. Tadi yang disebut dengan si nur syirullah tadi semua, atau au qablahu, ada au indahu ketika kejadiannya itu disebut nur zatullah. Itulah waktu kejadian mengalami sebelum mengalami bertemu Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, setelah itu adalah setiap hari begitu tadi semua. Maka Syatoilah mengatakan paman ro'al kauna walam yashhadu, yang menyaksikan pihi pada itu alam Tuhan. Dan merasakan Tuhan, merasakan apa nurullah, merasakan zatullah, merasakan sifatullah, menyaksikan Tuhan pada 3 tempat apa namanya merupakan apa namanya rumah Allah. Itu dikatakan Tuhan innama ya'muru masajidallah. Cuma sekarang manusia karena nggak ngerti-ngerti mana masjidnya Allah, bikinlah masjid depan rumah, bikinlah masjid, anggapnya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Itu pun secara syariat boleh-boleh saja. Tapi yang ingin dikehendaki Tuhan adalah innama ya'muru masajidallah, kepada diri kita. Karena inilah Tuhan, inilah masjid Tuhan. Dan sesungguhnya juga termasuk adalah inilah Quran yang sebenarnya Quran. Maka inilah yang harus kata Tuhan, baca Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah kitabmu pada tubuhmu. Kata Gus Dur, Al-Quran Qadim wahyu minulyo, ora ditulis bisa diwoco. Inilah. Siapa yang bisa membaca dirinya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu pasadal jasadahu. Siapa kenal dirinya, leburlah dirinya. Maka dia akan tahu mana bagian yang sesungguhnya fitrah pada diri kita yang tidak akan pernah menua. Tapi sudahkah bagian diri kita yang sejati sudah kita lahirkan? Inilah yang disebut tiplul ma'ani, bayi maknawi, hakikat Muhammad, hakikat Rasulullah yang sejati yang ada pada setiap diri individu. Maka kata Abah, Islam tidak akan bisa menjadi muslim tanpa ketemu mim ini. Karena Islam itu damai. Kalian akan damai kalau sudah Islam. Maka Islam dari kata aslama. Maka itulah Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu. Maka kepada orang iman dulu. Karena sekarang banyak orang yang mengaku iman, tapi dia tidak iman. Dan maka Allah katakan tadi, wa minan nasi may yaqulu amana billah wal yaumil akhir. Tapi mereka nggak iman, kata Allah. Ngaku iman. Wa minan nasi may, mereka berkata, sudah iman, tapi tidak iman, kata Allah. Kamu tuh nggak iman. Karena iman itu bukan ucapan. Maka disebut al-imanu kulluh. Iman sempurna itu al-imanu biru'yatillah. Melihat Tuhan. Menyaksikan Tuhan. Kata-kata Syekh adalah tadi. Paman ro'al kauna walam yashhadu pihi, pada kejadiannya. Au indahu tadi. Atau au qablahu au ba'dahu. Dari semua. Silakan kalau kalian mau agamanya hayal, silakan, itu hak panjenengan semua. Ya, maka kata Abah, sesuaikanlah ilmunya yang kira-kira. Tadi cuma Abah kasihan saja tadi semua ya. Itulah sahabat kenapa yang bisa pulang itu hanya sedikit, kata Allah. Walaqad dara'na li jahannama katsiran. Tadi katsiran masuk jahanam tadi semua. Itu Allah yang bicara. Kenapa? Karena dia orang yang tidak bisa jadi manusia. Maka kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasma'una biha. Dengar adan mah dia cepat. Tapi udun telinganya itu tidak mau
mengimani apa yang dia dengar tadi semua. Ya, ada adan, ada udun, ya tadi. Ulaika kal an'am, kata Allah, kamu itu masih binatang tadi semua. Ya, maka itulah kenapa di penghujung perjalanan manusia ada ashabus simal, manusia akan lari ruhnya kepada tubuh binatang tadi semua. Ya, ada ashabul yamin tadi semua. Ya, ruhnya akan kembali pada manusia, tapi di dunia akan mengalami ujian yang berat tadi semua. Ya, maka dalam wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innaha tanqulu ila abdanil hayawanati. Apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maksiat, maka ia berpindah dalam keadaan badan hewan tadi semua. Kenapa? Karena dia tidak menyaksikan dengan tadi semua. Dia bahkan tadi masih sifat binatang yang digeluti. Nah, benci itu sifat binatang, marah itu sifat binatang, dengki itu sifat binatang. Coba kalian rasakan, tonton kehidupan ini. Bahkan mereka yang mengaku kiai, yang mengaku ustadz, mengaku habib, mengaku siapapun, tapi kalau ucapannya adalah busuk dan perbuatannya sangat buruk, pembenci, pendendam, pendengki, apa yang bisa kamu lakukan? Itulah kata Allah, ulaika kal an'am tadi semua. Yang dikatakan oleh Imam Al-Raji, wa amma in kanat syakiyatan jahilatan asibatan fa innahu tanqulu ila abdanil hayawan. Semua. Maka begitu banyak ayat dalam Quran adalah kirodatan wa khonajiro, jadi babi monyet tadi semua. Banyaklah sahabat ya, termasuk wa ka'ayyin min dabatin tadi fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kenapa dabah itu dihidupi oleh Allah? Apa kalian dikira dabah itu, belatung itu adalah makhluk itu ada sendirinya? Tidak. Yang Tuhan ciptakan itu hanya 3 makhluk itu, malaikat, jin, dan manusia. Tapi kenapa di dunia ada cacing? Di dunia ada belatung. Dan Tuhan sudah menjamin. Bahkan Tuhan dalam ayat yang lain tentang binatang, tentang burung, apa kata Tuhan? Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya burung-burung itu adalah umat dan pemimpinnya adalah Rasul. Tadi adalah wahtaju alaiha wataju alai bi annahu sabata bihadihil ayat annad dawab, dikatakan adalah wat tuburo umamun qala Allah taala wa immin ummatin illa khala fiha nadirun. Ada surat Fatir dikatakan bahwasanya ayat tersebut, burung-burung tersebut, henas jenis burung adalah umat sesungguhnya. Ada Quran mengatakan penciptaan burung, tapi burung kenapa ada? Ada penciptaan babi, kenapa babi ada? Kenapa ada penciptaan ada monyet? Padahal Tuhan sudah mengatakan makhluk itu hanya 3 saja. Jin, manusia, dan malaikat. Adapun jin, nanti ada yang berubah iblis dan setan. Jadi semua. Ya. Inilah yang harus karena wa kullama kanat tilkal arwahu aksyara syaqawatan wa istiqaqa li'adzabi naqalat ila badanin hayawanin akhosha wa aksyara syaqaan wa ta'abah. Dan apabila arwah tersebut lebih banyak celakanya, lebih berhak mendapatkan siksa, maka ia akan berpindah kepada hewan yang lebih hina dan lebih banyak celakanya, kesusahannya. Ini tentang kembalinya. Maka tadi ada ashabus simal, ada ashabul yamin, ada syabikun adalah golongan yang di tengah-tengah itulah. Yang tapi sayang kata Allah, sulatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ini semua ya. Jadi itulah sahabat mengalami 3 masjid Allah harus dikuasai pada tubuh tadi semua. Maka ada Baitul Ma'mur pada dirimu. Di mana dia? Dia ada di kepalamu ini. Maka Sidroh Al-Muntaha itu di Baitul Ma'mur, ada pada akalmu. Akal yang jernih, yang tadi semua. Karena hati-hati dengan akal, pikiranmu tadi semua. Kalau pikiranmu dia adalah merupakan jenderal, tapi jenderal yang bahaya, jenderal yang pinter tadi semua. Tapi kalau seandainya tidak dikendalikan oleh kolbu, di sinilah ada Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas, itu di sinilah. Di sini tempat merupakan nafsul kamilah. Nafsul yang sempurna itu di sini. Nafsul kamilah adalah wilayah, adalah baginda Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan latifatul akhfa. Di sinilah tempatnya. Di sinilah tempat sholatul wusta. Tapi di dalamnya lagi tempat sholatul daim. Di sinilah sesungguhnya nur insan, nur Muhammad, nurullah. Itulah yang katakan anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta ikshirun wa ghali, anta misbahus suduri. Itulah.
harusnya datang undangan pada dirimu. Sampai ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Tadi salawatullah alaika, barulah salamun qaula mir rabbir rahim. Salamun qaula mir rabbir rahim. Tadi semua ya. Inilah yang, maka agama bukan hanya sebatas cerita. Agama itu pengalaman. Maka banyak orang bicara sahabat adalah kebenaran, tapi yang sebenarnya yang diceritakan adalah pembenaran. Bedakan antara kebenaran dan pembenaran. Karena pembenaran adalah kebenaran yang kalian anggap ambil dari luar, itulah pembenaran. Tapi kebenaran adalah realita. Adalah pembuktian oleh diri kalian, individu masing-masing. Maka disinilah cara bagaimana kalian adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Tadi semua ya. Sehingga nanti pada wujudnya sahabat, maka kalian akan kembali pada Tuhan. Tadi semua ya. Maka setiap hari kalian akan merasakan Tuhan sebelum, di dalam, dan setelah. Setiap waktu. Pada saat tadi. Maka dikatakan syatoilah al-kaunu kullu zulmat. Kita dimati. Maka ada nafas masuk, ada nafas keluar. Ada sirullah, ada nurullah. Tadi semua. Maka sesungguhnya kalian merasakan Tuhan sebelum kejadian, merasakan Tuhan pada saat bersama dengan kejadian, dan merasakan Tuhan setelah kejadian. Inilah yang dikatakan syatoilah. Paman ro'al kauna walam yashhadu pihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar. Itulah wujudul anwar. Maka kalian nyaksikan alam pada alam sebelum atau sesudah alam. Maksudnya adalah nur insan, nur Muhammad, nurullah, nur sirullah, nur zatullah, nur sifatullah pada napas semua. Maka disinilah ada komunikasi antara jantungmu disebut nufus dari semua ya. Detukan jantung dari semua. Tapi jantungmu yang diisi dengan kebencian, dengki. Maka itulah jantung diperlambangkan oleh Tuan Sunan Kalijogo adalah ketupat. Laku kang papat. Disitulah harus ada empat bagian di situ. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat. Ada syariat pada tubuhmu, ada tarekat pada hatimu, ada hakikat pada ruhmu, ada makrifat pada rasa. Itulah ketupat. Kenapa punya sudut? Mulki, malakut, jabarut, lahut. Sesungguhnya disitulah engkau juga akan bersama dengan siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Karena empat tadi, malaikat muqarrabun. Di mana? Di Sidroh Al-Muntaha, di kepalamu ini, di kesadaranmu. Wa anna ila rabbikal muntaha. Itu kata Allah, sesungguhnya aku, Rabbmu, di penghujung perjalananmu. Tadi semua, ya. Disinilah. Maka disinilah ada mulailah nanti kalian akan, kata Tuhan dalam kata Allah dalam Al-Quran surat An-Najm, di Jannatul Ma'wa itu ada sidroh, di Sidroh Al-Muntaha itu ada Jannatul Ma'wa. Mana itu? Nah, kalian akan mulai menikmati surga di alam dunia ini. Akan dilengkapkan kata Allah sebagaimana Allah tawarkan kepada Adam. Wa id qulna ya anda muskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadah. Maka segala ada makanan, tinggal makan, minuman, tinggal minum, pakaian, tinggal pakai. Kalian bersama dengan hurun in, bidadari dunia ini semua ya. Tadi semua. Inilah sesungguhnya surga yang paling realistik yang ada di muka bumi ini. Cuma sayang. Nah, tadi kalian tidak mampu. Paman ro'al kauna walam yashhadu fihi au indahu au, ya tadi akhirnya kayak monyet ngegugulung kelapa. Nggak ngerti apa sih yang dilakukan ini. Sholat nggak ngerti apa yang dilakukan. Pada Tuhan mana yang kamu sembah? Pada Muhammad mana yang kau katakan? Tadi pada saat kau butuh Allah dan Muhammad, kau tidak kenal pada Allah dan Muhammad. Tadi banyak orang bicara Allah tapi tidak tahu Allah. Banyak orang bicara Muhammad tapi tidak membuktikan Muhammad. Karena Muhammad itu bukan mim ha mim dal. Tadi semua. Tapi harus kamu buktikan. Itulah syahadat. Itulah syahadat, sahabat. Sahabat itu tadi. Maka katakan, paman ra'al kauna walam yashhadu, siapa yang bersyahadat menyaksikan. Pihi pada itu alam, pada diri kita. Rasakan sirullah, zatullah, sebelum kejadian, pada kejadian, sebelum kejadian disebut sirullah. Napas tarik masuk. Bahkan pada tidur kalian rasakan pada saat bangun itu. Maka sebetulnya pada saat bangun kalian, itulah kenapa Abah ajarkan pada saat kalian bangun,
katakan yang baik pada dirimu. Hari ini aku lebih sehat, hari ini aku lebih baik, hari ini aku, ya Allah, tambahkan adalah cahaya pada hatiku, tambahkan cahaya. Hari ini aku lebih bahagia, hari ini aku lebih pemaaf, hari ini aku lebih sabar, hari ini aku lebih syukur, hari ini aku adalah jiwa yang baru. Sadarilah sahabat, sesungguhnya kalian telah melewati berbagai alam universe selama kalian tidur. 1 menit di sini sahabat, kalau ditarik, karena alam raya ini begitu besar. Bumi kita adalah galaksi Bima Sakti, dan bumi kita adalah sebesar tepung. Kalau seandainya kalian tebarkan 1 tepung di dunia ini, bukan di Indonesia, atau di Indonesia barangkali, 1 biji tepung, itulah dunia kita. Dibandingkan raksasanya tadi semua, betapa besarnya alam ini semua. Dan pada bumi kita berada pada galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti itu ada lebih dari 200 miliar bintang yang sama dengan matahari kita. Bisa bayangkan, sementara yang disebut cluster adalah gabungan dari 200 miliar galaksi. Tetapi sebesar apapun itu, sesungguhnya adalah tetap kecil dibandingkan diri kita yang maha besar. Karena kitalah merupakan alam kesempurnaan Tuhan. Alam kesempurnaan sifat Tuhan ada pada diri kita. Cuma sayang, manusia ngajinya keluar semua terus. Yang diajinya apa yang dilihat. Apa yang dibacanya kitab di luar diri. Yang dibacanya Quran pada diri. Bukan nggak boleh dibaca. Itu hanya petunjuk saja. Tapi yang harus kalian baca ada sebagaimana disuruh Tuhan. Adalah diri. Wafi anfusikum ablatum sirun. Pada dirimu lah baca. Wafi an sanurihim ayatina fil afak. Wafi anfusihim. Lihatlah ayat-ayatku di alam dan juga pada dirimu. Wafi anfusihim. Iqra kitabaka kafa binafsika. Itu manusia ngajinya keluar. Sehingga dia tidak menemukan yang disebut innama ya'muru masajidallah itu. Dan dia tidak bisa membuktikan innama ya'muru masajidallah itu. Sehingga apapun yang dilakukannya hanya merupakan tadi shadow boxing, tinju dengan bayang-bayang. Salat pada Tuhan yang bukan salat, sampai Tuhan sendiri yang mengatakan, sahabat, bukan abah. Kata Tuhan, wa makana salatuhum indal baiti illa muka awatas diatan. Sesungguhnya sholat mereka itu hanya siulan dan tepuk tangan. Tadi bayangkan, tadi fawailul lil musallin, celakalah sholat mereka itu. Inilah karena kita tadi semua udah dalam waktu 200 tahun ini, kata Abah, ilmu ulama sudah berbelok jauh. Yang tadinya masuk ke dalam sekarang keluar. Itu tadi. Yang tadinya adalah tahu aku, sekarang aku tahu. Bedakan antara tahu aku dan aku tahu. Pada saat kamu mengatakan aku tahu, maka dia tidak ada untukmu. Itu sahabat. Maka kata Abah, kalau seandainya ini nih, lihat tangan Abah. Kata orang tua saya, ini pinter, ini bodoh. Maka seharusnya kita tuh di sini, bodoh pun enggak. Inilah kalau ingin melahirkan Tuhan yang maha cerdas tanpa batas, yang berkuasa kepada tubuhmu dan hidupmu, yang dia sudah bangun 3 aras, innama ya'muru masajidallah, masdarnya adalah imarah, ada pada dirimu, ada Baitul Muqaddas di sini, ada Baitul Makmur di sini, ada Baitul Muharram di sini. Inilah orang dikir suka tarik dari bawah, lah, tapi nggak ngerti juga, cuma lah, gitu udah aja, nggak tahu juga apa yang dilewatinya, apa yang dirasakannya. Tadi semua, ya. Tadi. Inilah persoalan. Makanya yang bertorikot tidak bisa membuktikan, tidak bisa merasakan. Pada akhirnya berhentilah mantan tukang manakib, berhentilah mantan tukang ini. Karena tadi, pada saat kalian tidak bisa membuktikan, kalian sendiri tidak akan jenuh pada satu saat waktu. Tadi semua. Tidak akan ada hiburan pada kalian. Padahal Tuhan sudah menciptakan surga yang begitu nyata dan real. Dan disinilah adalah kita dituntut. Jadi sebetulnya hikam, sahabat. Jadi al-kaunu kullu zulmatun wa innama ana rohu zuhurul haqi fihi faman ra'al kauna walam yashhadu fihi au indahu au qablahu au badahu. Jadi sesederhana itu, sebenarnya paling sederhana. Jadi setelah Abah belajar berapa tahun di pondok dan lain sebagainya, belajar kemana-kemana, ternyata justru pantas apa yang kata Syekh Arsad Banjari, aku 20 tahun mencari Tuhan ke Hijaz, ke Mekah, ke Madinah. Malah aku tidak pernah bertemu Tuhan. Malah aku pulang ke rumahku dan aku bertemu Tuhan. Oh, benar. Benar. Benar.
kau tidak akan pernah bertemu Tuhan. 7 triliun kitab kau aji. Semakin kau banyak aji keluar, semakin berhindarlah Tuhan darimu. Karena dia ada kalau kamu tidak ada. Dan inilah konsep yang diajarkan Rasulullah adalah dengan berkholwat di Gua Hiro. Kenapa para Rasul itu mereka pada ada yang di gua, di padang pasir. Bukan di masjid, tapi masjid yang ada pada dirinya. Innama ya'muru masajidallah. Syekh Muhyi di dalam gua, tapi di masjid pada diri. Pangeran Diponegoro di Gua Selarong pada masjid pada diri, bukan di luar diri. Silakan. Kewajiban saya disuruh menyampaikan adalah Abah menyampaikan, semuanya hak panjenengan semua. Ya. Tadi dan buat apa ngaji hikam kalau nggak diterapkan? Tadi semua. Ya. Dikatakan al-kaunu kullu zulmatun wa innama ana rohu dhuhurul haqi fihi faman ra'al kauna wa lam yashhadu fihi au indahu au qablahu au badahu faqad a'wajahu wujudul anwar. Nah, itulah yang merupakan merasakan syirullah, zatullah, dan nur sifatullah. Ainul syu'aul basyirah, ainul basyirah, masuk ke dalam hakul basyirah. Dari semua. Itulah yang baginda Nabi dikatakan, anta samsun, anta badun, anta nurun, fauqa nuri. Anta iksirun wa goli, anta misbahu suduri. Dari semua. Ada nur, ada nur, ada nurun ala nur. Ada cahaya di atas cahaya. Dan Allah sudah mengatakan itu dalam Al-Quran, Allahu nur, Allah lah nur itu. Masalu nurihi kamiskat. Kata Allah, aku telah buat miskat. Miskat itu jantungmu adalah miskat. Miskat. Nah itulah di jantungmu itu. Miskatun. Piha misbah. Di dalamnya adalah al-misbah az-zuzaja. Di situ ada fuad. Ada nur fuad. Tadi semua. Kau kabun duriyun. Nah itulah yang akan menyala. Nah itu yang maksud Abah. Nanti yang menyala itulah yang tadi. Kau kabun duriyun. Seperti permata. Dia akan menyaksikan tadi semua. Mengalami syirullah. Mengalami zatullah. Yang mengalami adalah nur sifatullah. Setiap kejadian. Sebelum kejadian. Dalam kejadian. Dan dia akan berputar terus semua. Kalau begitu kalian sudah hidup. Tidak akan mati lagi. Oh nanti tubuh ini nggak mati. Bukan begitu juga pemanaannya. Ya, inilah rahasia alam yang kalian tidak pahami. Bahwa manusia tidak mati. Kalau sudah sampai begitu. Udah manunggal. Nur sejati manusia pada syirullah. Apa namanya? Adalah pada 3 masjidnya. Baitul Muharram, Baitul Maqdis, Baitul Ma'mur. Maka dia sudah. Man arofa nafsahu bil fana. Faqad arofa robahu bil baqa. Siapa yang semakin kenal dirinya. Dan dia kefanaannya. Dia matikan. Dia kosongkan. Maka itulah sahabat yang Abah ajarkan adalah. Dalam mandinya. Guyurkan ke kepalamu. Tadi semua. Ya, ada mandi 9. Mandi 9 adalah. 3 di kepala, 3 di kanan, 3 di kiri. Itulah yang disebut mandi 9. Maka ambil gayung oleh kalian. Bacalah pada gayung Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nurul Rabbi, bihaqi nur Muhammad. Karena air ini nur Muhammad. Tubuhmu adalah nur Muhammad. Maka bacakanlah pada air itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nurul Rabbi. Guyurlah. Kemudian lapatkan gigi kalian. Tekuklah lidah kalian. Kemudian mulailah masukkan air ke dalam hati katakan 3 kali. La ilaha illallah dalam hati. Dalam keadaan lidah terkunci, lidah ke belakang, gigi rapat. La ilaha illallah, sucikanlah ya Allah tubuhku. Nah itulah. Ya. Supaya apa? Supaya rumah Allah. Katakanlah Allah. Dalam Quran. Man dakhalahu itu yang disebut kamu duyufur rahman itu ini. Bukan di sono duyufur rahman. Kamu tidak akan pernah jadi tamu Allah di Madinah, di Mekah itu. Enggak bisa. Kalau kalian bisa jadi tamu Allah di sana, berarti Allah itu ada di sana. Bukan begitu. Tuhan sudah mengatakan, langit, bumi, gunung, tidak ada yang bisa menampung, kecuali hati orang beriman. Kamu duyufur rahman itu di sana. Bukan di sana, di sini. Maka kamu tidak akan ada jawaban, mengatakan tadi. Salamun qaulam mir rabbir rahim, di sana. Tadi. Yang ada jawaban pada dirimu. Kan kamu yang akan bahagia. Kamu yang akan menerimanya. Kamu yang akan merasakannya. Kamu yang akan membuktikannya. Maka inilah rumah dia. Maka awali tadi bersihkan tadi. Maka kata Quran man dakhalahu amina. Kalau kamu sudah masuk rumah Allah, amanlah kamu dari semua. Aman dari segala yang tidak ada lagi masalah pada dirimu.
Tadi semua. Kau hanya akan menikmati surganya Allah saja di dunia ini. Tadi semua. Itu kan janji Allah dalam Al-Quran. Cuma kemudian manusia adalah dikisahkan pada, nisbatkan pada Adam, tapi karena Allah sebetulnya sedang bicara, ngomongin Adam tuh ngomongin kita, gitu loh. Tadi semua. Tadi kata Allah, Fa'id kulna ya Adamuskun, hei manusia, hei Ahmad, hei Ujang, hei Mamad, hei Somad, hei Sudirman, anta wa jaujuka jannah. Masuklah ke dalam jannah. Inilah jannah, jannatul ma'wah, yang penuh dengan bidadari, yang penuh dengan hurun in, yang penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan, 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 kenikmatan. Tadi semua, ya. Setelah 3 kali, la ilaha illallah, ya Allah sucikan tubuhku. Katakan lagi dalam hatimu, ambil lagi gayung, bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul rabbi, bihaqi nur Muhammad. Buyur lagi. Bunuh lagi pada dirimu. Ya. Dalam hati katakan, ya, Allah, Allah dalam hati. Allah, Allah, Allah. Ya Allah, sucikanlah hatiku. Karena inilah rumah Allah ini. Jantungmu tadi disebut tadi. Yang kata, hanya kau kabun duriyun yuqadu min sajarah. Mau nggak punya pohon yang sajarotin mubarakah di sini? Tumbuh tadi. Zaitun tadi, makanya ketupat itu seperti buah zaitun. Pada saat sudah direbus, dia warna merah seperti zaitun. Bentuknya seperti zaitun lonjong. Dia akan menyala kau kabun. Bintang itu menyala. Duriyun, permata pada hatimu. Itulah kau sudah menjadi duyufur rahman, menjadi tamu Allah. Kau akan aman. Man dakhalahu amina. Kata baginda Nabi, man dakhala nur. Nah ini yang dimaksud Nabi, man dakhala nur fi qalbil mu'min. Bukan Ka'bah di sana. 2 miliar kali sampai kepalamu bejat di sana, tidak akan ketemu dengan Tuhan. Inilah hati-hati manusia sekarang udah menjadi sapi perahan. Tadi semua. Dia karena tidak pernah tubuhnya menjadi Al-Fatihah, tidak mengerti hakikat alif lam mim. Tadi semua, dan tidak membuktikan dalikal kitabul la raiba fihi. Akibatnya masuklah Al-Baqarah, sapi lah tadi semua. Akhirnya digeret umroh ke sana kayak sapi perah tadi semua. Suruh buang duit sebelum Qasidil Haram, suruh buang duit. Maaf. Ini hakikat harus diomongin. Ya. Berangkat lagi tahun depan, berangkat lagi tahun depan, berangkat lagi tahun depan. Tetangganya kelaparan, kesulitan. Tidak ada kebaikan buat lingkungannya. Apa yang bisa Tuhan, bisa bahagia Tuhan? Sampai di sana nyogok, nyium hajar aswad coba. Tadi kayak Tuhan itu sesuatu yang, inilah makhluk-makhluk yang tidak kenal dengan Tuhan. Tuhannya sendiri tidak mensyariatkan begitu. Nabi Ibrahim pun tidak nyuruh begitu. Wa adin pinnas. Walillahi ala nas. Hijul baiti man istata'a ilahi sabila. Kepada seluruh manusia. Dimanapun, kapanpun. Tapi sekarang sudah menjadi politik. Sudah menjadi bisnis. Dan Nabi sudah berkata, nanti haji itu arihlah li tijaroh, li sum'ah. Hanya dagangan. Hanya jalan-jalan. Tidak pernah menjadi duyufur rahman. Makanya pulang dari sana, berangkat ke sana adalah pelit. Pulang dari sana tetap pelit. Berangkat dari sana pemarah. Pulang dari sana tetap pemarah. Berangkat ke sana korupsi. Tetap baliknya juga koruptor. Karena salah. Tuhan kayak seolah punya jihad. Kalau Tuhan itu rumah Allah sekecil itu, bagaimana Tuhannya? Inilah manusia karena terlanjur tadi. Kadang-kadang kaidah manteknya dipakai. Dalil mengalahkan akal. Kenapa Aristoteles menggunakan kaidah mantek? Dalil itu adalah harus dikontrol oleh akal. Bukan akal ngikutin dalil. Nah inilah persoalan. Manteknya diaji. Padahal apa kata kaidah mantek? Tidak boleh dalil mengalahkan akal. Sekarang manusia berislam sudah akal dikalahkan oleh dalil. Kama kola kila, kama kola kila. Pada kitabnya udah diacak-acak oleh Yahudi. Percaya saja. Nah, itulah sapi betina. Kenapa Al-Quran diawali Al-Baqarah? Kalian tidak. Tuhan suruh sembelih itu sapi betina itu. Tapi jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Sapinya harus berwarna kuning. Belum pernah dipakai membajak ya tubuh kamu itu. Karena kalau tidak nanti sapi perahan. Setiap Rayagung dibawa ke sana tadi semua. Kumpul-kumpul, main-main apa di sana. Habis itu katakan udah merasa surga. Al-Hajjul Mabrur. Laisa lahu jaza illal jannah. Tadi jannahnya nggak ngerti. Duitnya kebuang, pulang di sana aduh, udah jual sawah, jual apa. Ya, udah orang Islam udah salah kaprah. Semua, ya.
karena kaidah manteknya dipakai. Pada kata kaidah mantek itu harus dibayangkan, kata Imam Ghazali, kata Aristoteles, ada seperti rumah. Akal. Jadi dalil itu bukti adalah adanya akal. Tidak ada dalil tanpa akal. Maka pada saat kamu membaca dalil, tidak boleh. Dalil adalah memberengus akalmu. Maka kata Imam Ghazali, seperti apa? Seperti pohon. Wajib adanya buah itu dari daun, dari pohon. Pohon itu wajib dari ada pohonnya. Pohonnya itu wajib ada bawa akarnya. Maka itulah yang disebut kaidah mantek itu harus jelas. Bukan karena dalil di sini, tapi bagaimana akalmu ada berstruktur seperti bangunan. Ada genteng, wajib adanya tiang, wajib ada pondasi. Gitu. Kan kaidah mantek begitu. Akal lah yang harus menuntun dalil. Bukan dalil, kamu dituntun oleh dalil. Tadi semua, sehingga akalmu tidak digunakan. Itulah Allah gunakan dalam Al-Quran. Afala taqilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Inilah Islam 200 tahun sudah tadi. Dalil sudah menuntun akal manusia. Sehingga disinilah yang harus diluruskan. Akibatnya, kenapa ngerembet-rembet ke Madinah sana? Karena manusia tidak pernah. Arsyad Barjari berkata, aku 20 tahun dihijaj mencari Tuhan, nggak ketemu. Tapi pada saat aku kembali pada rumahku, baru aku ketemu Tuhan. Abah kira di rumahnya beliau di Sambas, ternyata bukan. Pada saat ke rumahnya, rumah Tuhan, di mana pada dirimu sendiri. Itulah dia berkata, pada saat aku ketemu Tuhan, bertemu di rumahnya, di mana? Di sini. Di Baitul Muqaddas, di Baitul Muharram, di Baitul Ma'mur. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan, innama ya'muru masyajidallah. Tadi semua. Bukan innama yu'ammiru masyajidallah. Akhirnya orang mengatakan masjid itu ke sono. Akhirnya punya jihad, bisa ditunjuk. Kemana? Lagi ke masjid Allah. Nah inilah. Coba ada pada dirimu. Tidak akan bisa kamu tunjuk. Karena kamu adalah al-abid dan dia adalah wal-ma'bud. Al-abid wal-ma'bud wahid. Dan dia hubungan kamu dan abid adalah kamu makhluk, dia khalik, adalah khuluk, akhlak. Akhlak siapa? Akhlak dia. Itulah khudur. Maka kata baginda Nabi, la sholata illa bihudul qalbi. Tiada sholat yang tiada hadirnya hati. La sholata illa bima'rifatil ma'bud. Tiada sholat yang tidak kenal kepada yang diibadahi. Faman lam ya'rifu fakaifa ya'budu. Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Inilah kata Imam Syafi'i, faqullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatul la tuqbal. Tadi kata siapa? Kata Ibnu Rusan, awwal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bisqadi. Alamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asasa wa ma'rifatul ma'budi qabla ibadatik wa dzalika makna syahadah. Coba kurang kumaha dalil eta. Tapi dalilnya dibaca oleh orang buta. Akhirnya monyet ngagugulung kalapa, tidak bisa membuktikan. Kenapa? Terhijab kama qola. Sejuta orang mengatakan gula itu manis. Sebelum kau buktikan sekali oleh dirimu sendiri, maka tidak ada iman itu bagi dirimu. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya, tadi semua. Ya. Nah inilah yang tidak dipahami oleh kebanyakan kita sahabat. Ya. Dan inilah mudah-mudahan menjadikan pelajaran kepada kita semua. Tadi ya, yang harus jadikan pelajaran kepada kita. Ayolah. Tuhan sudah mengatakan bacalah diri. Iqra kitabaka kafa binafsika. Baca diri. Baca alam di luar diri, baca alam pada diri. Dan saksikanlah tadi, al-kaunu kullu zulmatun wa inna ma'ana rohuzul haqifihi paman ro'al kauna walam yashadu au pihi au indahu au qoblahu au badahu paman wazahu wujudul anwar. Tadi semua ya. Begitu banyak sebetulnya al-aqwanu dhahiruha girratun wa batinuha ibratun fan nafsu tanduru ila dhahiril girratiha wal qalbu yanzuru ila batinil ibratiha. Alam ini semuanya adalah hanya tipuan dan batinnya adalah pelajaran. Nafsu memandang tipuannya dan sedangkan hati memandang. Ayo buktikan Tuhan itu. Nabi Musa sahabat pada saat dia berkata, ya Rabbi arini andur ilaika ya Tuhanku, perlihatkanlah dirimu pada diriku. Kata Allah, lantaroni, tidak akan bisa Musa. Tadi semua ya. Lepaskan dua terompahmu, lepaskan dualisme, lepaskan Ya'juj wa Ma'juj. Jangan kau hanya pada Juj dan Juj. Tadi semua. Selalu yang kau lihat Juj dan Juj, Juj dan Juj. Tapi kepada kul. Tadi semua. Kuliyunnya. Tadi semua. Ya. Lepaskan.
Barulah falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tajalilah Tuhannya pada gunung itu, gunung pada kesadaran Musa. Barulah dia berkata, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya Allah, aku bertobat padamu, aku kembali kepadamu. Tabah yatubu taubatan. Itulah yang dialami oleh Ibrahim. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sahabat semua yang Abah cintai, Abah ingin semuanya merasakan, bisa membuktikan Tuhan, merasakan Tuhan. Karena dia begitu nyata, dia begitu zahir. Lepaskan pikiran kalian yang ada dengan dalil-dalil kata orang tidak bertemu dengan mustahil. Tuhan itu dari awal ingin dikenali kok. Sengaja menciptakan makhluk itu ingin dikenali kok. Masa dia mempersulit? Justru dia mempermudah segalanya. Tadi semua. Kita saja yang mempersulit diri. Yuridullah bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Dan kepada guru-guru rohani, tolong jangan dipersulit. Ya. Jangan dijadikan ladang keuangan. Jangan dijadikan sesuatu yang menjadi bisnis. Karena kalian pun akan berat nanti. Tadi semuanya. Ikhlaslah. Percayalah ada pintu rezeki dari lain dari Tuhan. Ya. Percayalah. Karena Abah kenapa dilaibkan ini? Karena banyak korban dari guru-guru rohani. Yang selalu memanfaatkan ketidaktahuan manusia. Akhirnya berujung uang. Nah inilah yang Abah tidak mau. Dan inilah menjadikan asbab Abah kenapa muncul laib. Karena begitu banyak tamu Abah yang mengatakan korban dari orang-orang yang mengaku dirinya mursyid, yang mengaku dirinya ruhani. Tapi kalau kita lihat dari perbuatannya semuanya, hanya kita orang-orang yang mengerti, yang tahu siapa mereka itu. Ya, inilah susahnya dari semua. Ya, maka marilah kita jadi waras dalam hidup ini. Segala yang ikhlas dari Tuhan itu kembalikan. Tadi al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syirri. Tadi semua ya. Usahakan walaupun dalil itu nggak perlu sahabat. Abah masih menggunakan dalil. Kenapa tadi? Karena untuk menumbuhkan keyakinan orang tanpa dalil juga susah. Jadi kalau kita nggak bicara dalil Quran, kitabnya, ulamanya, hadisnya, ya tadi akhirnya ditakutkan itu tidak berdasar, tapi sangkaan soang. Tapi insya Allah apa yang sudah temukan dalilnya itu adalah juga apa yang Abah. Jadi gini, kalau Abah itu menggunakan dalil bukan Abah nggak ngerti. Abah tahu. Cuma kadang-kadang manusia sekarang adalah, terutama dari teman-teman kita di pondok pesantren, kalau nggak ada dalilnya nggak laku. Itu semuanya. Padahal dalilnya juga begitu nyata. Apa yang dilihat oleh Syai'illah, apa yang dilihat oleh Imam Ghazali sama dengan apa yang kita lihat. Percayalah. Tadi semua. Abah tidak butuh ihya, Abah tidak butuh hikam, tidak butuh syirul asrar. Tapi butuh buat kalian saja meyakinkan sesungguhnya apa yang dilihat oleh mereka itu Abah pun melihatnya. Sehingga mereka kenapa menuliskan itu. Tapi bagi mereka-mereka yang belum mampu melihatnya, jangan menceritakan segala sesuatu yang tidak kamu alami. Karena akan menjadi kegelapan kepada orang lain dan menjadi kegelapan pada dirimu sendiri. Inilah dasar, maka kata Abah juga, Abah laib bukan untuk mencari apa-apa. Bukan untuk mencari pengaruh. Karena tadi sudah mati, tidak membutuhkan penghormatan, tidak membutuhkan penghargaan, tidak membutuhkan pemberian, tidak membutuhkan apapun tadi semua. Ya. Hanya saja melakukan apa yang ditugaskan pada hati tadi semua ya. Sehat semua panjenengan dimanapun berada. Terima kasih. Mohon maaf wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.